Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah jaringan komputer di pertemuan ke-8. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, panjang umur, bisa bertemu kembali di materi ke-8. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Di sini kita akan membahas IP address, subnet, mesh, host address, network address, dan kelas IP address. Di sini kita akan membahas dulu mengenai IP address. Jadi banyak orang telah beralih ke media sosial sebagai media komunikasi. Akan tetapi setidaknya setiap orang itu masih memiliki dan menggunakan nomor telepon agar terhubung dengan sesama pengguna. Bayangkan diri kita itu orang lain sebagai komputer dan IP address sebagai nomor telepon masing-masing. Jadi dengan kata lain, IP address itu sebaris angka yang dimiliki setiap komputer atau ponsel atau gadget yang terhubung melalui internet gitu. Jadi angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungkan satu sama lain gitu. Lalu bagaimana seseorang bisa mengakses sebuah situs di internet dengan nomor tersebut? Jadi perlu kita ketahui bahwa semua situs itu merupakan kumpulan file dan data yang dijalankan pada server hosting. Jadi tempat-tempat mereka disimpan yang juga merupakan perangkat komputer. Oleh karena itu masing-masing web memiliki IP address-nya sendiri, seperti 74.125.224.7 yang digunakan oleh mesin pencari Google. Namun alamat IP situs seseorang mungkin sama dengan yang dimiliki webmaster lainnya. Jadi hal ini akan kita jelaskan di sini untuk fungsi, misalkan fungsi IP address seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi IP address itu ada agar setiap perangkat yang dapat menggunakan koneksi internet bisa menghubungi satu sama lain. Akan tetapi barisan angka ini juga memiliki fungsi lainnya. Jadi selain dianalogikan sebagai nomor telepon, IP address juga bisa diumpamakan sebagai nama orang dan alamat rumah. Mengapa seperti itu? Jadi pertama, IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situs tersebut. Jadi hal tersebut juga berlaku pada jaringan WiFi publik. Jadi kedua IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat kita ketika kita mengakses sebuah situs. Sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Jadi proses tersebut menggunakan IP address gitu. Di sini IP address memiliki beberapa versi. Jadi saat ini lebih dari 1 miliar web di dunia maya, ditambah lagi jumlah perangkat yang terhubung dengan internet itu pasti lebih banyak dari itu gitu. Jadi oleh karena ini kita ada dua versi. Kini ada dua versi IP address yang digunakan, yaitu IP v4 dan IP v6. Misalkan IP v4 ini
adalah yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan sejak secara komersial. Jadi selain itu versi inilah yang paling banyak digunakan. Kemungkinan besar saat ini kita juga sedang menggunakan IP versi 4. Jadi sebuah alamat IPv4 ini memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik masing-masing kumpulan. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi dari 8 digit angka biner gitu. Jadi satu baris yang terdiri dari 8 angka biner tersebut juga disebut dengan oktet. Jadi setiap oktet bernilai maksimal 255. Nah, karena alamat IPv4 memiliki rentang dari 0.0.0.0 gitu. Jadi sampai 255.255.255.255. Jadi dengan rentang tersebut IPv4 dapat menampilkan hampir 4,3 miliar IP address gitu. Nah, kemudian untuk IPv6, jadi versi IP address ini belum digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena kapasitas IPv4 yang kian menipis. Jadi IPv6 itu memiliki panjang angka 128 bit. Nah, dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Jadi masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi dari 16 angka biner. Jadi oleh karena banyaknya kemungkinan kombinasi angka dan huruf yang ada, IPv6 dapat menampung alamat lebih banyak gitu. Pastinya dunia ini akan kekurangan address untuk waktu yang cukup lama, makanya diciptakanlah IPv6. Jadi untuk memenuhi kebutuhan IP address gitu. Nah, kemudian dalam IP address itu ada IP publik dan ada IP private. Nah, IP address yang dikategorikan dalam dua jenis, jadi berdasarkan cakupannya itu yaitu publik dan private. Nah, kalau publik jadi sesuai namanya, kalau IP address yang jenis ini dapat diakses melalui jaringan internet. Jadi oleh karena itu IP address publik ini dimiliki sebagai perangkat yang diperuntukkan untuk umum, server web, server email, dan router wifi. Nah, jadi beberapa contoh device yang menggunakan alamat IP publik. Nah, baik IP address publik maupun private jadi memiliki rentang angka tersendiri, dan dibagi menjadi beberapa kelas yang akan jadi untuk contohnya misalkan penyedia layanan internet gitu. Nah, kemudian IP private. Nah, IP address berjenis private digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal. Contoh perangkat yang memiliki alamat IP private adalah laptop, PC, ponsel. Masing-masing device tersebut dapat berkomunikasi dengan satu sama lain tidak melalui koneksi internet, tapi pada jaringan lokal seperti LAN, itu local access network. Nah, pada titik ini mungkin pertanyaan berikut muncul di benak kita. Ini bagaimana komputer saya bisa mengakses sebuah web jika alamat IP-nya jenisnya privat? Nah, jawabannya adalah karena device tersebut melakukan melalui IP address publik, memiliki router internet sebagai perantara gitu. Nah, kemudian ada IP dinamis dan ada IP statis. Nah, penyedia layanan internet sebenarnya memberikan dua jenis IP address, yaitu dinamis dan statis.
Nah, untuk dinamis, jadi IP address dinamis itu adalah jenis yang biasanya dimiliki oleh umum, termasuk kita. Jadi alamat IP ini diberikan oleh penyedia internet secara cuma-cuma, tetapi tidak bersifat abadi. Mengapa demikian? Jadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa saat ini jumlah IP address yang bisa digunakan itu semakin menipis. Nah, karena itu jadi alamat IP digunakan secara bergiliran. Nah, penyedia layanan internet pula bertanggung jawab atas hal tersebut. Jadi IP address dinamis dapat berubah satu kali setiap minggu, setiap bulan, atau tahun. Namun restart perangkat atau router internet pun dapat menyebabkan pergantian IP ini gitu. Nah, kemudian ada IP statis. Ya, jadi berkebalikan dengan jenis di IP address statis di blocking jadi oleh pihak yang menggunakannya. Jadi pengguna yang melakukan reservasi terhadap satu atau lebih alamat IP termasuk penyedia layanan web hosting, virtual private VPN ya, virtual private network atau server file transfer protocol FTP, mereka membutuhkan IP address yang tidak berubah karena layanannya yang bergantung pada IP tersebut. Jadi tentunya kita harus membayar sejumlah biaya yang diberikan oleh penyedia layanan internet untuk mendapatkan IP address statik. Nah, kemudian ada share IP dan dedicate IP. Jadi jika kita menjalankan satu atau lebih website, jadi perlu kita ketahui bahwa ada dua jenis IP address yang digunakan oleh server web hosting, yaitu share dan dedicate IP. Nah, kalau share IP, jadi dengan penjelasan sebelumnya mengenai IP publik, jadi pastinya kita sudah paham bahwa masing-masing server web itu memiliki satu alamat IP. Nah, share IP biasanya terdapat pada server share hosting, di mana semua pengguna berbagi seluruh sumber daya server tersebut termasuk IP address-nya. Jadi tak hanya itu, semua domain milik seorang pengguna juga akan memakai alamat IP yang sama. Nah, kalau dedicate IP, jika share IP dipakai bersama-sama oleh semua pengguna pada suatu server, nah dedicate IP hanya digunakan oleh satu domain. Nah, meskipun jenis IP address ini umumnya ditawarkan pada server dedicate hosting dan cloud VPS hosting. Jadi beberapa penyedia layanan web hosting memperbolehkan pelanggannya untuk menggunakan dedicate IP pada server share hosting. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke subnet mesh. Nah, jadi setiap praktisi atau yang berkecimpung dalam informasi ya harusnya memahami paling sedikit dasar-dasar teknik komputer atau network. Jadi diantaranya aneka jenis unsur yang ada. Jadi terdapat unsur-unsur yang sering paling terpenting yaitu pengetahuan tentang subnet mesh. Jadi karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting pada suatu jaringan komputer. Gitu. Jadi kita sudah tahu kalau subnet mesh itu merupakan sebuah teknik khusus untuk memecah atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi subnetwork dengan ukuran lebih kecil. Jadi kegiatan pemecahan ini dinamakan subnetting dan hanya bisa dilakukan terhadap IP address yang terdiri dari kelas A, B, dan C saja. Gitu. Nah, melalui teknik tersebut sebuah jaringan komputer bisa memunculkan tambahan network. Nah, meskipun demikian, pengerjaan kegiatan ini dapat menimbulkan dampak lain berupa pengurangan jumlah maksimal host yang terdapat dalam tiap-tiap network. Nah, karena itu dibutuhkan subnet mesh kalkulator atau sistem penghitungan secara cermat. Jadi
Contohnya ada sebuah lembaga atau perusahaan yang mempunyai 3 macam divisi atau kelompok kerja. Jadi masing-masing dari divisi tersebut memiliki 15 perangkat host atau komputer, sehingga jumlah keseluruhan adalah 45 perangkat komputer. Nah, agar sistem kerja setiap divisi bisa berjalan lancar dan saling terhubung dengan mudah, maka dibutuhkan jaringan yang sudah di subnetting. Jadi ketika langkah ini dijalankan, maka setiap pekerja ketika sedang menjalankan tugas dan mencari data tidak perlu lagi bertanya atau meminta data dari pekerja lain di divisi yang berbeda, karena semua data yang dibutuhkan dapat diakses dan ditemukan melalui network atau jaringan komputer. Nah, untuk fungsi dari subnet mesh, jadi selain dijelaskan tadi ya, penerapan teknologi subnet mesh ini memiliki beberapa fungsi lain. Misalnya untuk melakukan efisiensi alokasi IP address pada suatu jaringan, sehingga penggunaan IP address yang dimaksud bisa dijalankan secara lebih optimal. Jadi selain itu, sistem ini juga bisa dipakai sebagai sarana atau media untuk mengatasi berbagai masalah, terutama berkaitan dengan perbedaan media fisik dan hardware yang digunakan dalam satu network. Nah, karena secara umum router IP itu hanya bisa dipakai untuk mengintegrasikan network yang media fisiknya berbeda dan mempunyai IP address unik. Jadi fungsi lainnya yaitu untuk meningkatkan sistem keamanan sekaligus mengurangi resiko kongesti dan ketidakstabilan jaringan, biasanya muncul akibat dari jumlah host yang terlalu banyak di suatu jaringan komputer. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penerapan teknologi subnetting itu butuh perhitungan secara cermat. Jadi untuk membantu pekerjaan ini biasanya yang digunakan yaitu berupa subnet mesh table yang terbagi menjadi 3 macam kelas IP address, masing-masing kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi setiap kelas IP address ini dibuatkan tabel yang terdiri dari 4 kolom, di mana kolom pertama ini diisi jumlah subnet atau segmen, nah jaringan, dan kolom kedua adalah jumlah subnet bit. Kemudian untuk kolom ketiga diisi dengan notasi desimal bertitik atau notasi panjang prefix. Lalu kolom terakhir isinya adalah jumlah host atau jaringan di setiap subnet. Nah, cara menghitung subnet dari penjelasan di atas, mungkin banyak yang ingin lebih mengetahui lebih lanjut tentang sistem subnetting, yang terutama teknik atau cara menghitungnya. Jadi meski terlihat rumit, tapi sebenarnya hal ini cukup mudah dilakukan, terutama bagi mereka yang sudah menguasai ilmu-ilmu network atau jaringan komputer. Secara garis besar ada 2 macam metode yang dapat digunakan untuk menghitung subnetting. Nah, dan yang pertama adalah metode binary, dan kedua beberapa metode khusus. Nah, memakai metode yang pertama atau kedua, jadi unsur terpenting dari perhitungan ini tetap sama, yaitu jumlah subnet. Kemudian disusul jumlah hash ke setiap subnet dan blok subnet, serta yang terakhir alamat host dan broadcast. Nah, untuk IP address biasanya ditulis dengan angka 192.168.168.1.2. Nah, meski demikian ada pula yang memakai tulisan angka berbeda, yaitu misalkan 192.168.1.2, nah garis miring 24. Nah, tulisan 24 tersebut berasal dari suatu teknik perhitungan. Apabila 24 bit subnet mesh diselubungi oleh binary 1. Jadi hal ini mengandung arti jika subnet mesh tersebut adalah 1.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 
000 titik atau 255.255.255.0. Nah, metode seperti ini dinamakan dengan istilah CIDR yang merupakan singkat dari Classless Inter-Domain Routing dan dikenal pertama kali oleh IETF pada tahun 1992. Nah, untuk rumusnya sendiri, jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X, di mana X merupakan jumlah binary. Nah, 1 di oktet paling akhir pada kelas B dan 3 oktet paling akhir pada kelas A. Kemudian untuk mengetahui jumlah host setiap subnet, rumusnya adalah 2Y dikurangi 2 titik Y yang merupakan kebalikan dari X berupa jumlah binary 0 dalam oktet paling akhir subnet. Nah, berikutnya untuk blok subnet menggunakan rumus 256 dikurangi 192 atau nilai oktet paling akhir di subnet mesh 64. Lalu untuk host dan broadcast tinggal dibuatkan tabel terdiri dari kolom subnet, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Nah, di sini perlu diketahui jika host pertama berupa angka 1, sesudah subnet, dan broadcast juga berupa angka 1 sebelum angka subnet selanjutnya. Setelah semua proses subnetting terhadap IP address kelas C selesai dilakukan, langkah berikutnya yang harus dijalankan adalah melanjutkan subnet mask lainnya dengan metode perhitungan yang sama. Bagi yang baru bisa dipelajari ya. Misalkan mencoba subnet mask sebaiknya dilakukan secara perlahan-lahan. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk menghindari kesalahan. Jadi bisalah kita pelajari ya secara pelan-pelan. Nah, selanjutnya untuk format IP address. Nah, IP address itu dinyatakan dalam struktur bilangan biner. Jadi terdiri dari 32 bit dan bentuknya sebagai misalkan XXXX gitu. Misalnya 110000010110. Jadi agar kita mudah membaca, jadi IP address itu maka 32 bit bilangan dibagi ke dalam 4 segmen yang masing-masing berisi 8 bit. Nah, ke 8 bit itu biasanya disebut dengan oktat. Nah, selanjutnya setiap oktat diterjemahkan ke dalam bilangan desimal, misalkan 11000000 itu merupakan 192. Ya, merupakan 192. Misalkan 00001010 itu merupakan 10. 0001111110 itu merupakan 30. 00000010 merupakan 2. Nah, adapun nilai terbesar dari 8 bit adalah 11111111 atau sama dengan 225. Nah, dengan demikian jumlah IP address seluruhnya adalah 225 kali 225 kali 225 kali 225. Jadi struktur IP address itu terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian network ID dan host ID. Nah, kalau network ID itu menunjukkan alamat jaringan tempat host berada, sedangkan host ID adalah bagian yang menunjukkan host itu berada. Nah, jadi sederhananya network ID seperti nama jalan, sedangkan host ID adalah nomor rumah gitu. Apa sih? Nah, selanjutnya kita membahas ke host ID, host address, alamat host. Network address adalah salah satu tugas utama dalam network layer atau OSI model. Nah, network address selalu bersifat logikal. Misalnya ada beberapa software yang
berdasarkan address yang diubah dengan fungsi yang sesuai. Nah, kalau network address itu selalu point to host, node, atau server, atau bisa mewakili keseluruhan jaringan. Network address selalu dikonfigurasi dari network interface card dan biasanya dipetakan dalam sistem dengan menggunakan MAC address. Nah, ada beberapa jenis network address yang sering digunakan, misalkan IP yang pertama, yang kedua IPX, AppleTalk. Nah, di sini dalam pembahasan ya, karena kita membahas IP address, biasanya digunakan keseharian di dunia gitu. Ya, kita membahas IP itu karena hanya IP yang biasa digunakan keseharian di dunia gitu. Jadi bukan nomor telepon. Kalau untuk global itu berarti IP. Jadi IP address itu menyediakan mekanisme untuk membedakan antar host dan jaringan. Karena IP address ditugaskan secara hierarki. Jadi host selalu berada di bawah jaringan tertentu. Host yang perlu berkomunikasi di luar subnet perlu mengetahui alamat jaringan tujuan di mana paket data akan dikirim. Host di subnet yang berbeda membutuhkan sebuah mekanisme untuk menemukan suatu sama lain. Tugas ini biasa dilakukan oleh DNS. Nah, DNS itu server yang menyediakan remote host yang dipetakan dengan nama domain. Jadi host mengakuisisi IP address dari remote host. Jadi merupakan semua paket ke gateway-nya. Gateway itu yang dilengkapi dengan informasi yang mengarah ke paket root ke host tujuan. Nah, root digunakan untuk membantu routing table. Jadi yang memiliki metode untuk mencapai jaringan. Router setelah menerima permintaan forwarding meneruskan paket ke hop berikutnya. Jadi menuju ke tujuan. Router berikutnya baru mengikuti hal yang sama. Akhirnya paket dapat mencapai ke tujuan. Untuk network address biasanya menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada unicast. Kalau unicast itu berarti digunakan untuk ke satu host. Kalau multicast digunakan untuk ke grup. Kalau broadcast digunakan untuk ke semuanya, keseluruhan. Kalau unicast digunakan untuk ke jaringan terdekat. Gitu. Jadi router ini akan meneruskan broadcast traffic by default. Jadi multicast traffic menggunakan perlakuan khusus karena sebagian besar merupakan aliran video atau audio. Jadi dengan prioritas yang lebih tinggi. Kalau unicast hanya mirip dengan unicast, kecuali bahwa paket dikirim ke tempat tujuan terdekat bila berada tujuan tersedia. Nah, kalau host address itu berarti yang digunakan khusus untuk mengidentifikasi alamat host itu. Nah, selanjutnya kelas IP. Nah, untuk kelas IP address V4 juga dibagi menjadi beberapa kelas. Jadi masing-masing rentan angka jumlah maksimal alamat IP dan jaringan. Misalkan kelas A. Nah, kelas A ini rentang angka 0.0.0.0 strip 127.255.255.25. Jadi jumlah maksimal alamat IP 16.772.216. Jadi jumlah maksimal jaringan 128 kalau kelas A. Nah, untuk selanjutnya kalau untuk kelas B, rentang angka itu 128.0.0.0 sampai 191.255.255.25. Jadi jumlah maksimal IP
1.048.576. Jadi jumlah maksimal jaringan 16.384. Nah, kalau kelas C rentang angkanya itu 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Jadi jumlah maksimal IP alamat 65.532. Jadi jumlah maksimal jaringan 2.097.152. Nah, ada juga kelas D. Jadi rentang angkanya 224.0.0.0 sampai 239.255.255 dan 255. Jadi jumlah maksimal alamat tidak didefinisikan kalau kelas D. Nah, jumlah maksimal jaringan tidak didefinisikan juga. Nah, ada juga kelas E. Nah, kalau kelas E rentang angkanya 140.0.0.255.255.255.255. Jadi jumlah maksimal alamat IP tidak didefinisikan. Jadi jumlah maksimal jaringan tidak didefinisikan. Jadi IP address itu adalah kesimpulannya, IP address itu adalah sebaris angka yang digunakan oleh semua perangkat komputasi untuk berhubungan melalui internet. Jadi ada dua versi alamat IP, yaitu IPv4 yang telah digunakan sejak masa awal internet dan IPv6 yang baru-baru ini diciptakan untuk menutup kekurangan kuota IP address. Jadi di samping itu alamat IP juga dibedakan menjadi beberapa jenis dan kelas. Jadi IP address dapat dimanfaatkan untuk melakukan koneksi remote dan device lain dan server. Apabila ingin lebih tahu ya kita harus mempelajari lebih lanjut gitu ya. Jadi harus belajarnya harus belajar lebih keras gitu. Jangan hanya mengandalkan dari dosen gitu ya. Nah, untuk pertemuan ke-8 sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Kalaupun belum paham coba dicari lagi, digali lagi. Sekarang kan banyak media untuk mencari informasi, baik dari internet, itu dari YouTube gitu. Ya silahkan untuk mencari. Ya mohon maaf kalau misalkan penjelasannya kurang gitu ya, tapi lah kalau masih kurang tentu harus cari lagi ya. Ya sampai di sini pertemuan hari ini, semoga kita diberikan kesehatan, tidak terjangkit penyakit apapun. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.